Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiarsi dengan NIM 22373 kelas RA10 semester 5 Universitas Primagraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SEMM. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai definisi dan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya analisis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan efektif. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam perancangan sumber daya manusia yang strategis. Yang keempat adalah proses-proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Yang kelima yaitu proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian. Yang keenam adalah metode pelatihan dan tentunya pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada cara mendukung pengembangan kader karyawan dalam organisasi. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang bisa disebut dengan SDM adalah seni dan ilmu dalam mengelola orang-orang di dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia melibatkan pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Manajemen sumber daya manusia juga adalah suatu bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Sederhananya, MSDM adalah tentang bagaimana kita mengelola karyawan, bagaimana kita mulai dari proses rekrutmen karyawan, pelatihan, pengembangan hingga evaluasi kinerja dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi diantaranya yaitu ada rekrutmen dan seleksi, ada pelatihan pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan kompensasi dan tunjangan, pemeliharaan hubungan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta strategi SMS. Analisis dari beberapa aspek yang telah saya sebutkan tadi itu sangat penting untuk diperhatikan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan pekerjaan yang efektif pada sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini yang
keahlian, minat, dan kebutuhan perusahaan. Di mana pada proses penempatan ini ada orientasi, pelatihan, evaluasi awal, dan juga umpan balik. Dan diperhatikan juga etika pemberhentiannya. Adapun etika pemberhentiannya yaitu harus diperhatikan juga alasan kenapa karyawan tersebut diberhentikan, apakah karena kesalahan yang fatal atau karena perusahaan yang hampir kolaps. Di mana yang pertama yaitu ada peringatan. Nah, peringatan ini diberikan baik bisa secara lisan ataupun tulisan. Tapi biasanya disajikan dalam bentuk formal seperti surat peringatan. Yang kedua ada teguran. Setelah surat peringatan dilampirkan, tidak ada perubahan terhadap karya tersebut, maka perlu dilakukannya teguran. Yang ketiga harus tetap rahasia, karena penting bagi HR untuk membuat rencana PHK karyawan tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh manajerial dan HR. Yang keempat, jika sudah terjadi pemecatan, maka pastikan karyawan tidak membawa aset perusahaan. Pastikan mereka mengembalikan segala aset yang diberikan perusahaan, mulai dari laptop, kartu akses kantor, HP, dan aset lainnya. Selanjutnya, tetap berperilaku baik. Etika memecat karyawan yang patut untuk diperhatikan lainnya adalah tetap memperlakukan mereka dengan baik. Situasi setelah dengar bahwa mereka dipecat pastinya akan membuat mereka syok dan stres. Hal ini berkaitan dengan masa depan karyawan, maka sebisa mungkin tetap perlakukan karyawan dengan baik meskipun alasan pemecatan tersebut adalah karena perilaku mereka yang buruk. Dan yang terakhir yaitu memberikan hak karyawan sesuai aturan. Ketika perusahaan memutuskan untuk memecat karyawan, penting sekali bagi perusahaan untuk memberikan hak mereka. Terlebih karyawan yang cepat dipecat belum memiliki rencana untuk melanjutkan bekerja di tempat lain. Selanjutnya yang pertama metode untuk pelatihan budaya kunci dari sebuah organisasi untuk